Pertemuan Pak Jokowi dengan Surya Paloh tadi malam sekarang itu sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik. Orang kemudian mencari apa sih yang dibicarakan sebetulnya oleh Pak Jokowi dengan Surya Paloh. Nah ini nih, Pak Jokowi membocorkan saudara apa pembicaraan antara beliau dengan Surya Paloh. Beliau ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Ini yang panas dingin itu yang masih menganggap bahwa quick count itu adalah bohong, penggiringan opini, bahwa KPU itu curang, itu menggebuk secara langsung tuh atau secara tidak langsung ya. Coba kita dengar sama-sama pernyataan Pak Jokowi membahas isi pertemuannya dengan Surya Paloh. Sekaligus kita akan tampilkan nanti pengamat politik Adi Pray yang saya kagumi, yang saya suka, menerka apa sih sebetulnya keinginan Surya Paloh atau keinginan Pak Jokowi atau keinginan keduanya di dalam pertemuan itu. Oke, kita cek dulu nih dari Pak Jokowi langsung ya. Ada pertemuan dengan kemarin ada pertemuan dengan Pak Surya Paloh semalam, Pak. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan? Saya kira dua-duanya tidak perlu harus siapa yang mengundang siapa. Nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Bilang siap jadi oposisi, bagaimana Pak? PDIP yang siap untuk jadi Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah Terima kasih Pak. final, nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo itu berkoalisi Jembatan lagi ya untuk Pak? semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Terima kasih, Karena Pak. urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih Ya. Pak. Pastinya membaca konteks politik hari ini di mana proses pemilu terus berlanjut ya, terutama rekapitulasi suara yang belum selesai. Publik menduga-duga ini sangat mungkin pertemuan kedua tokoh ini sangat dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana Partai Nasdem akan menjadi koalisi poros politik di paslon nomor 2 Prabowo dan Gibran ya. Karena sekalipun hasil quick count itu bukan hasil resmi dari KPU, tapi publik seakan-akan sudah meyakini bahwa yang jadi presiden terpilih di 2024 ini adalah Prabowo dan Gibran. Dalam konteks itulah kemudian sebenarnya pertemuan Jokowi dan Surya Paloh yang dinilai cukup mendadak ini sebagai upaya bagaimana mungkin ya sebagai bagian berbicara tentang soal komposisi politik di masa yang akan datang. Karena kalau melihat kecenderungan secara umum, gabungan partai politik paslon nomor 2 ini khususnya tidak terlampau mencapai 50% ya untuk mengamankan kepentingan politik parlemen. Oleh karena itu bukan tidak mungkin yang dibicarakan itu soal bagaimana kemungkinan Nasdem jika diajak menjadi bagian dalam koalisi pemerintahannya Prabowo Gibran. Karena sehari 2 hari sebelumnya kita juga sedang menyaksikan bagaimana Pak Prabowo Subianto bertemu dengan Pak SBY. Publik juga mengaitkan itu sebagai upaya tentang bagaimana bicara tentang komposisi kementerian ke depan. Dan 3 atau 2 hari ke depan juga kita akan menyaksikan pasti bagaimana elit-elit partai ini saling bertemu sama yang lainnya. Apalagi misalnya Prabowo Subianto ini kan memiliki satu madhab politik yang ingin merangkul semua kalangan, ingin merangkul semua kelompok, ingin merangkul kekuatan-kekuatan politik yang ada. Itulah yang kemudian ditafsirkan setiap pertemuan elit, setiap pertemuan ketua umum partai dengan presiden misalnya ataupun dengan Prabowo Subianto itu pasti dikaitkan dengan bagaimana menyusun komposisi politik di masa yang akan datang. Jadi bicaranya sudah di situ sebenarnya sambil menunggu keputusan resmi dari KPU yang akan segera mengumumkan
siapa presiden definitif, presiden rakyat Indonesia yang terpilih. Ya kalau sesuai dengan quick count ya saya kira memang Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi bagi kita kalau kita membaca konteks sepertinya ini soal bagaimana kemungkinan Nasdem menjalin hubungan politik, soal kemungkinan bergabung dengan Prabowo Subianto, menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya itulah politik kita. Aduh, ini membuat panas dingin kubu Anies nih. PKB itu udah ngomong, itu terserah Nasdem. Karena partai punya kebijakan masing-masing untuk bersikap. Dan satu lagi, katanya, kabarnya, ketika Paloh mau bertemu dengan Pak Jokowi itu tidak bicara dulu. Dengan tim Amin itu tidak ada pembicaraan dulu. Surya Paloh bos, saya yang menggagas, mungkin kan yang menggagas Anies tuh Surya Paloh. Saya yang menggagas dan saya yang juga bisa membatalkan gagasan itu. Itu kan, bener gak? Saya yang membuat nasnya pertama kali, saya pula yang bisa memansuh itu nas. Kalau di dalam Al-Quran itu ada nasih mansuh kan, itu demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa dan negara. Menarik apa yang diucapkan oleh Adi Prai. Berpotensi itu berbicara tentang koalisi, komposisi, posisi Nasdem di dalam pemerintahan nanti. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau masih ada orang yang teriak-teriak curang, 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 liatin aja, liatin. Kasihan betul. Ini penggagas pertamanya, penggagas utamanya dari koalisi Amin itu udah ampun. Ini krocok-kroconya masih aja memprovokasi. Begitu ya. Masih aja membuat rusuh di media sosial di mana-mana. Demo segala macam. Gak percaya quick count sekarang, gak percaya KPU. Lantas yang akan kalian percayai siapa? Kan repot orang-orang yang kayak gini tuh. Semuanya nggak dipercaya oleh mereka. Dulu survei nggak dipercaya, quick count nggak dipercaya pula. Kita tunggu KPU. KPU sudah ada hasilnya, real count-nya, masih juga nggak dipercayai. Oh itu curang itu. Ya meskipun belum 100% kan, real count KPU baru berapa sekarang? Udah berapa sekarang? Udah ada 80 gak? 80%. Kemarin masih 70%. Saya belum lihat yang terakhir nih. Jadi poinnya itu ya, Adi Prai mengatakan ini berpotensi koalisi, berpotensi Nasdem masuk pemerintahan. Kita tunggu tinggal sikap PDIP akan seperti apa dari kubu Ganjar ya. Rasa-rasanya tapi kita akan lihat lah. Kita akan lihat bakal masuk pemerintahan, masuk kabinet atau tidak. PKB rasa-rasanya masuk. Kalau PKS konsisten di jalur perubahan bersama Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.